간 거 싫어. Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film Korea tentang persahabatan yang mengandung bawang. Jadi jangan lupa siapkan tisunya ya. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. 안미소, Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang gadis kecil bernama Haen. Terlihat dia sedang asik melukis dibandingkan memperhatikan sang guru yang sedang mengajar. Sampai tangannya terhenti ketika seorang murid baru datang memperkenalkan diri bernama Miso, yang kebetulan sang guru memintanya untuk duduk di sebelahnya Haen. Siapa sangka, tanpa mereka sadari, awal pertemuan itulah yang akan menjadikan mereka berdua sahabat yang sangat erat. Namun saat itu tiba-tiba saja Miso kabur, yang sepertinya dia sedang ngambek kepada ibunya. Sampai pada akhirnya Haen sendirilah yang berhasil menemukannya, yang membuat mereka akhirnya akrab. 뭔데? Karena sedang ngambek kepada ibunya, Miso pun memilih untuk pulang ke rumahnya Haen. Suasana rumah Haen yang sederhana namun hangat membuat Miso merasa nyaman, apalagi keluarganya yang sangat baik memperlakukannya. 미소! Berbanding terbalik dengan Miso, dia seorang anak broken home tinggal bersama ibunya yang itu pun sering meninggalkannya karena sibuk bekerja. Bahkan saat itu, ibunya terpaksa harus bekerja keluar kota. Dia pun meninggalkan Miso dan menitipkannya di keluarga Haen. Hari demi hari berlalu, Miso dan Haen semakin dekat. Terlihat Haen mempunyai bakat melukis yang sangat baik. Namun sayang ayahnya tidak mengizinkannya, karena berpikir menjadi pelukis gajinya cuma sedikit. Dan saat dewasa malah Misolah yang masuk jurusan melukis, karena ingin menggambar bagus seperti Haen. Tidak terasa, hubungan persahabatan mereka sangat awet. Sampai pada suatu hari Haen memberikan sebuah kabar yang cukup membuat Miso terkejut. Karena untuk pertama kalinya dia merasakan jatuh cinta kepada seorang pria bernama Jiwoo. Haen sendiri berencana akan mengungkapkan perasaannya dalam waktu dekat. Mendengar hal itu, keesokan harinya Miso diam-diam menghampiri pemuda yang bernama Jiwoo tersebut. Miso memberitahunya jika akan ada seseorang wanita yang akan menyatakan perasaan kepadanya. Miso memperingatnya untuk jangan menyakitinya. Jika suka, maka terimalah. Dan jika tidak, maka tolak dengan cara baik-baik. Namun entah mengapa, bukannya mendengarkan apa yang dibicarakannya. Jiwoo malah lebih tertarik melihat tingkah laku Miso yang sedikit tomboy dan apa adanya itu. Hingga waktunya tiba, Haen menyatakan perasaannya kepada laki-laki bernama Jiwoo tersebut. Namun pada akhirnya lah, Jiwoo pun menerima cintanya. Setelah itu, Haen pun memperkenalkannya kepada sahabat terbaiknya yaitu Miso, yang sekarang sedang bekerja di sebuah kafe. Namun di sana Miso pura-pura asing kepada Jiwoo, walaupun sebenarnya dia pernah menemuinya. Ada sebuah momen ketika Miso tiba-tiba saja diajak oleh teman-teman kafenya bernyanyi. Melihat itu entah mengapa lagi dan lagi, tingkah laku Miso membuat Jiwoo tertarik. Hari demi hari berlalu. Semenjak saat itu, mereka kini ketika bermain selalu menghabiskan waktu bertiga. Sampai pada suatu hari, mereka pergi bersama menuju tempat sakral untuk berdoa. Namun di tengah perjalanan, Haen kakinya terkilir, sehingga sakit untuk berjalan. Miso pun menyuruh Jiwoo untuk menemani Haen saja, dan biarkan Miso yang berjalan sendiri dan berjanji akan mendoakan mereka berdua juga ketika sampai di tempat. Namun saat Miso sudah berangkat, Haen menyuruh pacarnya Jiwoo untuk menyusul sahabatnya itu, karena dia takut Miso kenapa-napa. 안미소, Sesampainya di sana, Jiwoo dan Miso pun berdoa bersama. Namun saat itu Miso salpok melihat kalung yang selalu dipakai oleh Jiwoo kemana-mana. Jiwoo mengatakan jika kalung itu adalah jimatnya yang dipercaya bisa menangkal kesialan. Saat Miso fokus melihat kalung itu, tiba-tiba saja Jiwoo menciumnya yang tanpa mereka sadari Haen melihatnya dari atas. Setelah kejadian itu, baik Miso, Jiwoo, dan Haen bersikap biasa saja.
seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun saat keesokan harinya, tiba-tiba saja Miso berpamitan akan pindah keluar kota bersama pacar barunya yaitu teman sekafenya. Mereka pun berpisah dengan penuh air mata. Namun saat Miso sudah pergi, wajah Haen tiba-tiba saja berubah seperti kesenangan, mengingat kejadian kemarin yang menyakitinya. Terlebih lagi barusan yang ia lihat sendiri, Miso memakai kalung milik pacarnya yaitu Jiwoo, yang membuatnya semakin kesal. Waktu berlalu, namun meskipun kesal di hati mereka tetap mempunyai rasa sayang. Ya, mereka saling bertukar surat. Haan memberitahunya jika kini dia mengambil kuliah jurusan perguruan, karena Jiwoo dan orang tuanya menginginkan dia menjadi seorang guru. Kemudian Miso membalas suratnya dengan memberitahunya bahwa kini dia tinggal di sebuah kontrakan kecil. Hari-hari dia jalani dengan kursus melukis, sembari bekerja di kafe dekat kontrakannya bersama pacarnya. Kemudian Miso menyayangkan Haan yang akan menjadi guru tersebut, karena dia tahu Haan sangat ingin menjadi pelukis juga. Dia menasehatinya agar lebih baik menuruti kata hatinya, daripada menjalaninya dengan terpaksa. Sampai suatu hari, Miso mendapati pacarnya selingkuh dengan perempuan lain. Dia pun melampiaskannya dengan pergi ke berbagai negara merasakan berbagai macam pekerjaan ia lakoni. Sampai tak terasa 5 tahun berlalu. Setelah lama tidak ada kabar dari ibunya, tiba-tiba saja dia mendapat sebuah kabar bahwa kini ibunya sudah tiada. Hal ini membuat Miso sekarang benar-benar merasa sebatang kara. Di sisi lain, Haan kini juga merasakan sedih karena Jiwoo meminta izin kepadanya untuk pergi keluar kota karena dia ingin berkuliah kedokteran di sana. Namun kesedihan itu langsung hilang karena ketika pulang dia mendapati sahabat terbaiknya yaitu Miso kembali datang ke rumahnya. Kedatangan Miso pun disambut baik oleh keluarga Haan yang sudah menganggap Miso anak sendiri. Walaupun sudah lama tidak bertemu, namun Haan dan Miso tidak ada canggung-canggungnya. Mereka melepas rindu masing-masing. Sampai keesokan harinya, mereka berdua memanfaatkan waktu untuk liburan bersama keluar kota. Di sini bisa dilihat Miso dan Haan kini berbeda. Miso memilih penginapan yang murah, namun Haan menginginkan yang mahal. Dia berkata akan mentraktir Miso. Bukan itu saja, di saat makan pun Haan lagi-lagi ingin mentraktirnya makan di tempat mahal. Namun hal itu justru menyinggung perasaan Miso, yang menurutnya Haan tidak mau menghargainya. Sehingga hal itu pun membuat mereka bertengkar dan Miso langsung pergi meninggalkan Haan. Beberapa tahun berlalu, terlihat penampilan Miso kini lebih feminim. Dia kini sudah sukses menjadi investor. Namun saat itu dia tercengang melihat Jiwoo yang tak sengaja lewat. Akhirnya mereka pun menyempatkan untuk mengobrol bersama. Bisa dilihat dari cara menatap Jiwoo kepada Miso seperti masih ada ketertarikan. Apalagi dia melihat kalung miliknya masih dipakai oleh Miso. Namun di sana Miso dengan wajah sumringahnya bercerita bahwa dia sudah mempunyai pacar dan akan menikah sebentar lagi. Namun sayang, baru saja menceritakan kabar bahagianya, senyuman Miso berubah menjadi isak tangis. Karena pada hari itu dia mendapat fakta bahwa pacarnya itu sudah tiada. Di sisi lain, Haan yang benar-benar rindu akan sahabat sejatinya Miso, dia terus mencari tahu informasi tentangnya. Sampai pada akhirnya dia menemukan alamat tempat tinggal Miso sekarang yang ia jumpai di Facebook. Hingga keesokan harinya, dia langsung mendatangi kediaman Miso. Namun ternyata bukannya senang. Sesampainya di sana, dia justru malah dibuat syok dan tak habis pikir. Karena di sana, dia melihat pacarnya Jiwoo sedang bersama Miso. Kini amarah Haan sudah tak terbendung lagi, sehingga menyebabkan hubungan mereka bertiga benar-benar semakin menjauh. Waktu berlalu, terlihat kini Haan sudah menjadi seorang guru. Hari itu tiba-tiba saja Jiwoo mendatanginya. Ya, dia benar-benar meminta maaf atas semua kesalahannya, sembari melamar Haan untuk menjadi istrinya. Setelah dipikir matang-matang, Haan pun akhirnya menerimanya.
미소 활짝 해주시고. Namun saat hari H pernikahan, tiba-tiba saja Haan malah kabur sehingga membuat geger semua orang. Ya, ternyata jauh di dalam lubuk hatinya entah mengapa dia belum benar-benar bisa menerima Jiwoo. Apalagi Jiwoo sama seperti orang tuanya yang menginginkan Haan jadi seorang guru tanpa benar-benar tahu apa impiannya, yaitu menjadi pelukis. Sampai beberapa hari kemudian, Haan meminta izin kepada ibunya untuk pergi sementara waktu. Haan ingin membebaskan pikirannya dengan menjadi dirinya sendiri. Di saat seperti ini, dia sangat rindu dengan sahabatnya Miso yang selalu mengerti dirinya. Ya, Haan ternyata pergi ke tempat-tempat yang pernah ditinggali oleh Miso. Di sana dia melakukan semua apa yang membuatnya senang, termasuk melukis. Sampai beberapa bulan berlalu, Haan akhirnya menemui Miso dengan keadaan perut membuncit. Ternyata setelah Jiwoo melamarnya waktu itu, mereka sempat berhubungan badan. Namun sekarang orang yang pertama kali mengetahui kehamilannya adalah sahabat terbaiknya Miso. Pada malam harinya pun mereka ngobrol bersama. Di sini kebenaran baru terungkap. Miso menjelaskan bahwa ketika dulu Jiwoo ingin menciumnya, justru Miso malah menolaknya, bahkan menendangnya, dan untuk kalung Jiwoo yang selalu ia pakai, karena waktu itu Jiwoo mengatakan bahwa kalung itu dipercaya bisa menghindari kesialan. Maka dari itu Miso yang hidup sebatang kara meminjam kalung itu, hanya semata-mata agar terhindar dari sial dan tidak sedikit pun menyukai Jiwoo. Sampai akhirnya waktunya tiba, Haan melahirkan. Namun sayang saat itu dokter mengabarinya jika hanya bayinya yang selamat, namun ibunya tidak. Sampai diceritakan lagi beberapa tahun berlalu. Pada saat itu Jiwoo datang menemuinya untuk mencari keberadaan Haan. Namun saat itu Jiwoo dibuat terkejut karena datang seorang anak kecil perempuan bernama Haan, memanggil Miso dengan sebutan Mama. Ya, ternyata selama ini Miso dengan tulus merawat anak dari sahabatnya itu.